saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam sehat bagi kita semua. Kita terus percaya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan-Mu yang senantiasa melawat hidup kami. Dan pada saat ini kami mau memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Roh hikmat-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tapi ajari kami Tuhan bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan apa yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mau kita dengarkan dan renungkan pada saat ini dari Yohanes pasalnya yang ke-17, dimulai ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-19. Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada orang pada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan memelihara, melindungi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memelihara, melindungi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, ketika orang tua yang memiliki anak dalam keluarganya ataupun rumah tangganya, pastinya orang tua senantiasa mengasihi
anak-anaknya. Apalagi ketika anak-anak itu terus hidup bersama dengan dia. Dan ketika waktu telah tiba untuk anak meraih cita-cita, meraih kesuksesan, mencapai hidup yang lebih maju lagi, maka anak tersebut akan menentukan hidupnya. Dan dia akan meninggalkan orang tuanya sementara waktu demi mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Sebagai orang tua, mungkin ada perasaan cemas, khawatir, dan takut yang selama ini anak-anaknya hidup berdampingan dengan mereka. Tetapi ketika mereka beranjak usia dewasa, mereka harus mencari kesuksesan, menggapai cita-citanya masing-masing. Bagi orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang percaya kepada kuasa Tuhan, mereka akan memberangkatkan anak-anaknya dan mempercayakan anak-anaknya yang meninggalkan mereka kepada kuasa Tuhan semata. Orang tua yang takut akan Tuhan akan berdoa, "Tuhan, anakku akan berangkat dan meninggalkan kami. Tuhanlah yang senantiasa melindunginya, memelihara, menjaganya." Bukan hanya ketika berangkat, mungkin setiap hari orang tua terus berdoa kepada anak-anaknya yang tinggal, yang ada di perantauan. Bahkan mungkin lebih banyak doanya untuk anak-anaknya di perantauan daripada anak-anaknya yang masih bersama dengan dia. Karena ketakutan, kecemasan itu. Tetapi dia tetap menyerahkan hidup anak-anaknya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berbeda dengan orang tua yang tidak takut Tuhan. Orang tua yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Ketika anaknya berangkat ke perantauan atau pergi keluar kota daerah, orang tua yang tidak takut akan Tuhan akan membekali anak ini dengan kekuatan-kekuatan dunia. Kekuatan-kekuatan yang akan menjaga dan melindunginya sementara. Tetapi sesungguhnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah bagaimana Yesus Kristus mengasihi ke-12 muridnya. Tetapi walaupun Yesus mengasihi murid-muridnya, dia tidak bisa hidup selamanya dengan murid-muridnya. Ada waktu yang akan memisahkan mereka untuk berpisah selama-lamanya, yaitu waktu yang telah ditentukan Allah, di mana Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Ketika Yesus mau ditangkap untuk disalibkan, Yesus bergumul dalam doanya. Yesus menyerahkan murid-muridnya kepada Tuhan. Karena apa yang telah diperintahkan oleh Allah telah dilakukan dalam pelayanan Yesus. Yesus telah menyampaikan firman yang dikehendaki Allah, dan murid-muridnya telah mendengarkannya dan percaya kalau Yesus adalah utusan Allah. Yesus katakan, "Milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku." Ini menunjukkan mereka adalah sebuah kesatuan. Murid-murid Yesus yang terpilih adalah milik Allah, milik Yesus.
Sehingga Yesus benar-benar menggumulkan, sebelum Yesus meninggalkan mereka, sebelum murid-murid melanjutkan pelayanan Yesus, meneruskan pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini, Yesus benar-benar bergumul dan berdoa kepada Tuhan Allah. Ayat 11, satu kata kunci doanya, peliharalah mereka dalam nama. Yesus berdoa kepada Bapa yang kudus agar Allah senantiasa memelihara setiap kehidupan murid-muridnya ketika mereka berpisah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pelihara ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar memperhatikan kehidupan murid-murid. Pelihara dapat dikatakan menjaga, merawat, bahkan merawatnya dengan baik. Yesus ingin Allah senantiasa memberikan pemeliharaannya kepada murid-murid. Itu doa yang pertama dia sampaikan. Dan yang kedua, agar Allah juga melindungi murid-murid dari segala yang jahat. Yesus ingin Allah senantiasa melindungi setiap murid yang melakukan pekerjaan pelayanan, agar dilindungi dari segala jenis mara bahaya, sehingga mereka merasakan perlindungan yang bersumber dari Tuhan. Dua kata kunci doa yang disampaikan oleh Yesus kepada Allah untuk meninggalkan murid-muridnya, melindungi dan memelihara. Kalau murid-murid sudah dilindungi dan dipelihara oleh Allah, maka pastilah pelayanan ke-12 murid akan berjalan dengan baik. Dan ada satu hal yang merupakan doa Yesus juga. Di kata pelihara tadi, Yesus menginginkan agar murid-murid tetap bersatu. Bersatu seperti Yesus dan Bapa adalah merupakan satu kesatuan. Kenapa Yesus mendoakan agar murid-murid tetap satu? Mungkin ketika mereka melakukan pelayanan, meneruskan pelayanan Yesus, mereka tidak bersatu, maka pelayanan itu tidak akan berjalan dengan baik. Kunci keberhasilan sebuah pelayanan adalah satu, kesatuan hati. Ini perlu juga dalam setiap kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kata kuncinya adalah kesatuan hati. Ketika orang-orang yang berada di dalam lingkungan ini, lingkaran ini tetap bersatu, pekerjaan, persoalan dan beban yang berat akan dapat dijalani bersama-sama. Amin. Kuncinya kesatuan. Yesus ingin murid-murid bersatu agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata kalau kita baca ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Bapak Ibu, sebuah anugerah yang besar yang kita terima pada saat ini. Ternyata Yesus bukan hanya mendoakan ke-12 murid, tetapi Yesus juga berdoa untuk kita karena kita percaya akan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul Kristus, murid-murid Yesus dan kesaksian-kesaksian mereka. Ternyata doa itu juga sampai kepada kita, dan doa itu untuk kita. Maka ketika kita percaya kepada Injil,
percaya kepada pengajaran kesaksian para rasul, maka Yesus berdoa untuk kita agar kita dilindungi, dipelihara, dan kita harus bersatu menjadi orang-orang yang percaya. Jangan mau sesama kita orang percaya dicerai-beraikan oleh karena pemahaman-pemahaman yang berbeda. Boleh kita memiliki argumen pendapat yang berbeda-beda, tetapi Kristuslah yang mempersatukan kehidupan kita. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Poin yang pertama, ketika kita merasa cemas, khawatir, takut kepada orang-orang yang kita kasihi, yang ada jarak jauh dari kita, maka serahkanlah itu ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar Tuhan yang senantiasa memelihara mereka, Tuhan melindungi dan melawat mereka. Jangan pernah gunakan kuasa-kuasa dunia yang menjaga, melindungi orang-orang yang kita kasih, tetapi serahkanlah semua anak-anak kita, keluarga kita yang jauh, hanya kepada kuasa Tuhan. Amin. Yang kedua, mari kita syukuri, kita boleh percaya oleh karena Roh Kudus menggerakkan kita. Percaya akan pemberitaan yang disampaikan oleh murid-murid, rasul dan para nabi dalam Alkitab ini. Sehingga doa Yesus itu kepada Bapa di sorga juga turut kita rasakan. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena Yesus katakan, bukan hanya kepada murid aku berdoa, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepada pemberitaan yang disampaikan murid-murid, yaitu kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Yesus dan Allah adalah sebuah kesatuan, dan Roh Kudus yang tinggal di dunia ini yang akan memelihara, menjaga, dan melawat kita. Untuk itu tetaplah pelihara iman percaya kita. Percaya Yesus, Allah, dan Roh adalah sebuah kesatuan, yaitu Allah Tritunggal. Allah dalam Yesus, Yesus dalam Allah, Roh dalam Allah, Allah dalam Roh. Mari, iman kita teguh, kita pegang sampai akhir hidup kita saksikan dan kita bagikan. Karena itulah kepercayaan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami yakin kasih dan anugerah Tuhan selalu nyata dan baru dalam hidup kami. Kami percaya doa Yesus kepada Bapa di sorga juga sampai kepada kami, karena kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang percaya kepada pemberitaan firman Tuhan, yang percaya kepada kesaksian para nabi, rasul-rasul Kristus. Kami percaya dan penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan selalu nyata dan baru dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap berpegang teguh pada iman kami. Allah, Yesus, dan Roh Kudus adalah merupakan satu kesatuan yang harus kami imani dan gumuli dan kami pertahankan dalam kepercayaan kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai setiap para mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amin.